Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawab salamnya belum pada makan siang, lemes bang. Ya. Padahal salam ini adalah amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, sesama mukmin, yang insya Allah rasa cinta sesama kita akan jadi modal kita ketemu kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Saya mohon jawab salamnya lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam saya tahun depan berangkat haji. Yang gak jawab salam saya cuma nganter sampai bandara. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bareng-bareng semuanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus pengajian Reboan, Masya Allah, Trans. Mudah-mudahan Pak Pengurus ya, yang mengadakan acara ini Allah senantiasa merahmati, memberkahi. Saya mengucapkan jazakumullah khair atas undangan dakwah penuh berkah ini. Semoga kita terus istiqomah ya di dalam kebaikan, di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu hingga kita wafat. Karena demi Allah kita bisa dimudahkan jalannya masuk surga. Di antara sebabnya adalah ilmu agama. Ini, jadi kita harus pahami dulu, kita bisa dimudahkan masuk surga gara-gara kita meluangkan waktu untuk belajar agama. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja di antara kita yang mau meluangkan waktu menuntut ilmu, ilmu apa? Ilmu agama, bukan ilmu dunia, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tahu halal haram kalau kita nggak belajar? Bagaimana kita tahu ini yang dibolehkan, ini yang dilarang kalau kita nggak belajar? Ya, jadi mohon momentum seperti ini jangan pernah disia-siakan. Ya, karena jutaan orang yang di TPU, Taman Pemakaman Umum, itu pengen kayak Bapak Ibu sekarang. Pengen ketika dia sibuk dengan dunia, menghabiskan waktu dengan dunia, lupa belajar agama, sudah dikubur baru dia bilang sama Allah. Allah abadikan Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Quran surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat yang 100. Ini curhatan hati orang-orang yang sudah wafat, waktu di dunianya nggak mau belajar agama. Mereka na'udzubillah dapat azab kubur, dapat siksa kubur, nggak dapat rahmat Allah di kubur. Apa keluhan mereka? Allah abadikan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah mati kita nggak bisa menambah amal soleh. Kayak begini nih, ngaji gini nggak bisa lagi nih. Mereka ngomong apa ke Allah? Mereka nggak minta, ya Allah kasih saya harta, ya Allah kasih saya rumah, kasih saya mobil. Yang mereka minta apa? Tambahan waktu hidup di dunia. Rabbirji'uni, ya Allah balikin saya ke dunia, minta waktu. Tambahan waktu durasi hidup lagi di dunia, kasih kayak setengah jam, 1 jam lagi ya Allah. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini adalah kalimat omong kosong yang mereka ucapkan, kalimat nggak ada gunanya. Ya, dan nanti karena dia sudah masuk alam barzakh, dan nanti dia akan nunggu dari barzakh sampai hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Nggak ada kesempatan lagi. Makanya mohon, yang tadi saya ngobrol sama pengurus,
Bersyukur Bu jadi karyawan Trans karena dapat kesempatan bisa ngaji. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kesempatan kayak gini nggak dikasih. Saya nggak mau sebut ya, kantornya deket sini juga di Kuningan, Rasuna Said. Ya, jadi karena pergantian manajemen kebetulan diminta izin baru diizinin. Jadi setelah 15 tahun nggak pernah diizinin ngaji begini kantor tersebut. Menangis. Apa kata dia, Ustaz, nikmat ngaji begini nih nikmat yang mahal. Lebih mahal dari sekedar dapat gaji, dapat THR. Subhanallah. Karena Bapak Ibu kalau hadir di majelis ilmu 4 yang kita dapatkan, yang nggak akan didapat siapapun di luar kita. Yang pertama rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita butuh rahmat Allah. Yang kedua kita pasti dapat ketenangan. Solusi hidup tuh adanya di sini. Solusi permasalahan hidup ada di sini. Yang lagi konflik rumah tangga datang majelis ta'lim. Yang lagi punya utang-utangnya nggak lunas-lunas, di sini jawabannya. Setelah ini nanti bakal ketemu, Allah mudahkan melunasin utang. Ini kalau ngomongin utang kenapa nih serius banget? Apa masih ada Shopee letter apa? Pay letter. Ya, yang ketiga yang kita bakal dapatkan ya hafathumul malaikat, dijaga sama malaikat. Yang keempat, nama kita disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Jadi kita viral di langit. Mungkin nggak viral di bumi. Di dunia ini kita nggak dikenal. Ya, nggak ada orang yang minta foto sama kita, datang kita jalan dicuekin, nggak apa-apa. Manusia nggak ada manfaatnya dalam hidup kita. Yang kita lagi pengen capernya sama Allah. Gimana cara mendapatkan perhatian Allah? Hadir di majelis Allah. Ini majelisnya Allah. Sampai Rasulullah menyebut majelis ini Raudhatul Jannah, taman surga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau ada taman surga Allah, mampirlah. Para sahabat nanya ya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, emang ada di dunia taman surga Allah? Kan bukannya surga di akhirat?" Ada, kata Rasulullah, taman surga Allah di bumi. Apa itu? Halaqatuz zikri. Tempat perkumpulan manusia ngumpul buat mengingat Allah. Dan zikir yang paling afdol adalah ilmu. Para ulama sepakat zikir yang paling utama adalah menuntut ilmu. Jadi Bapak ini duduk nih dengerin saya, menunggu saya ngomong firman Allah, sabda Nabi, dihitungnya lagi zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, cuma dengerin. Mulutnya nggak gerak, tapi dinilai oleh Allah orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita mau mendengarkan firman Allah dibacain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacain. Masyaallah, hari ini temanya sangat amat menarik. Saya diberikan tema amalan yang membawa kita mendapatkan syafaat. Amalan yang insya Allah akan membawa kita mendapatkan syafaat. Tadi saya baca di muqaddimah dan saya minta tolong yang hadir juga baca surat Al-Baqarah. Ya, ayat berapa? 255. Ayat apa disebutnya? Ayat pusaka, ayat yang masya Allah menjauhkan kita dari setan. Ayat apa disebutnya? Ayat kursi. Ya, ayat kursi. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa man dzalladzi yashfa' indahu illa biizni. Siapa nanti yang ngasih kita syafaat di sisi Allah? Yang bisa ngasih syafaat orang yang sudah pasti dapat izin Allah. Pertanyaan saya, siapa manusia yang diberikan izin ngasih kita syafaat? Siapa Pak? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila syak, tanpa keraguan lagi. Yang bisa ngasih kita syafaat, satu-satunya manusia yang berani berdoa ketika hari kiamat, Bu. Bukan hanya di dunia, hari kiamat, memohonkan agar kita dapat syafaat. Nama manusianya Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampai nasabnya ke Nabi Ismail, Ismail ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia manusia yang akan rela capek-capek untuk kita memohonkan syafaat. Kalau kita ngomongin syafaat, syafaat apa sih artinya syafaat? Banyak orang ngomongin syafaat nggak tahu artinya syafaat, sehingga apa? Kalau bahas syafaat kayaknya nggak penting. Kalau bahas syafaat kayaknya sesuatu yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, syafaat itu secara bahasa artinya menambal. Syafaat yashfa'u syafa'atan, artinya menambal.
kita punya baju bolong, malu kelihatan orang, kita butuh ditambal, betul apa betul? Ditambal, ya. Jadi punya sendal robek, datang kita ke tukang sol, tolong dong jahitin supaya layak pakai lagi. Itu arti syafaat secara bahasa. Jadi syafaat itu nambal, maksudnya apa? Kita nih nggak pede. Tadi kita sholat zuhur aja pasti diterima nggak semua? Pasti nggak diterima. Gak ada yang bisa memastikan. Kita nggak pernah tuh dapat WA habis sholat, selamat sholat zuhur Anda telah diterima. Nggak ada kan yang dapat WA. Selalu dapat DM dari malaikat. Alhamdulillah kata Raqib Atid, Anda sudah saya catat menjadi bentuknya pahala di sisi Allah. Kita nggak pernah. Jadi nggak ada yang tahu amalan kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla apa tidak. Makanya oleh itu kita harus punya hati. Nah, ini hati yang diselamatkan Allah, hati H2C ketika beramal soleh. Apa itu hatinya? Harap-harap cemas amal kita tidak diterima oleh Allah. Ini hati yang Allah cintai justru. Justru yang Allah benci kalau kita udah sholat pede, ngerasa sholat kita pasti diterima. Udah baca Quran, alhamdulillah saya mah orang soleh. Saya udah baca Quran 3 juz, 4 juz. Justru kita nangis ketika sholat tadi, ya Allah terima, ya Allah terima. Ketika kita punya hati justru kegeeran, kepedean amal kita pasti diterima. Inilah hati yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Quran surat Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-60. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang beramal soleh, amal kebaikan tapi hatinya takut tidak diterima Allah. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, diberikan apresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Hati seperti ini. Para istri Nabi SAW diantaranya Aisyah nanya tentang ayat ini. Ya'malun, bu, berbuat artinya. Ya'malun itu berbuat. Mereka yang berbuat tapi takut dampak dari perbuatan dia. Aisyah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka yang maling, yang berzina, yang maksiat takut dapat azab Allah? Subhanallah. Lihat, Aisyah nanya karena nggak tahu maknanya. Apa jawaban Rasulullah? La ya binta Siddiq, bukan itu yang dimaksud Allah. Ayat ini maksudnya apa? Alladzina ya'maluna shalihat wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka yang beramal soleh tapi takut amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan malah dia yang berbuat negatif takut azab Allah, justru sebaliknya. Mereka berbuat baik takut kebaikannya Allah nggak diterima, dipuji. Hati yang seperti ini. Jadi ketika kita beramal soleh bukan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Jadi kalau ngelihat orang yang belum sholat, jangan bilang, oh gue dong udah sholat, lu belum sholat, saya mulia kamu hina. Makanya dijelaskan oleh para ulama tentang makna takwa. Apa itu artinya takwa? Alla yara ahad khairon minhu. Ketika kita nganggap diri kita bertakwa kepada Allah, kita melihat orang lain belum tentu saya lebih baik dari dirinya. Itu makna takwa. Sehingga apa? Karena kita nggak tahu di amalan kita dapat jaminan diterima oleh Allah. Disinilah kita butuh syafaat. Kalau amal kita nggak diterima, nanti yang menyelamatkan kita ditambal sama doa Rasulullah untuk kita semua. Secara syariat artinya syafaat, da'watul khairi ilal ghairi, mendoakan orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Ini arti syafaat secara syar'i. Jadi Nabi Muhammad mendoakan kita di hadapan Allah agar kita diselamatkan. Satu-satunya manusia yang rela mendoakan kita nanti hari kiamat cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliaulah yang wajib kita idolakan, kita cintai, kita sayangi, menjadi role model kehidupan kita. Ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Rasul balik nanya ke Arab Badui, maza a'adatta laha, apa yang kamu siapkan nanti kalau kiamat tiba? Apa yang kamu punya bekal apa? Punya amal soleh apa? Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, ma a'adattu bi kathratis shalah wala siyam wala shadaqah. Saya nggak punya persiapan banyak sholat, saya nggak punya persiapan banyak puasa, bahkan saya juga nggak punya persiapan sedekah karena saya orang miskin. Nabi balik nanya, ya itu kalau begitu apa lagi amal kamu? Arab Badui ini menangis seraya berkata, yang saya siapkan cuma dua, hubbullah wa rasulih, cinta Allah, cinta Rasulullah.
Saya siapkan hanya engkau ya Rasulullah. Setiap hari sholawat, setiap hari namamu yang disebut oleh bibirku. Nabi SAW menenangkan Arab Badui ini dan memeluknya dan mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kamu hari kiamat gak usah takut. Kamu bersama saya. Kamu akan hadir di hari kiamat, dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi kalau yang kita cintai Nabi Muhammad, para ulama, para salihin, orang-orang yang mati syahid nih, orang-orang Gaza, ini mati syahid, kita cintai mereka nih. Dengar berita setiap hari ada yang meninggal, kita bilang sama Allah, ya Allah saya cinta sama orang ini. Nanti kita dikumpulkan bersama mereka nanti hari kiamat. Dalilnya apa kita bisa ngumpul lagi sama Nabi Muhammad SAW? Ya, surat An-Nisa, Pak, ayat 59. Jadi ada seorang sahabat Nabi, Pak, namanya Thauban bin Bujdad. Siapa namanya, Pak? Thauban bin Bujdad. Dia ini pernah menolong Nabi, ya, menservis Nabi Muhammad. Kalau Nabi butuh wudu, disiapkan air wudunya. Nabi butuh makan, dia siapkan makan Nabi Muhammad. Seluruh keperluan Nabi dia penuhi. Satu saat Nabi sudah tua, udah 62 tahun. Akhirnya Nabi mempensiunkan Thauban. Jadi pensiun atau layoff bukan hanya ada di Trans. Di zaman Rasul juga udah ada tuh. Betul nggak, Pak? Thauban bukan bosan sama Thauban, bukan. Rasul sudah menganggap nanti saya akan wafat. Detik-detik kematian Nabi Muhammad sudah Nabi ketahui 1 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, dan engkau di rumah ya Thauban, saya mau dirawat sama istri saya Aisyah radhiyallahu taala anha. Thauban pergi pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, tubuhnya layu, gak semangat lagi. Biasa ketemu Nabi Muhammad, cium tangan Nabi, peluk Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Nabi gak pernah maki-maki orang, gak pernah marah-marah. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya jadi pembantu Nabi Muhammad, wala yaqulu lima fa'alta kadza wala fa'alta kadza. Nabi gak pernah bentak saya. Kenapa kamu gak begini? Kenapa kamu gak begitu? Gak pernah. 10 tahun kata Anas bin Malik. Orangnya itu kalau nyuruh, dia duluan yang mulai. Thauban mikirin akhlak Nabi. Ya Allah, harum badannya bagaikan minyak kasturi, wajahnya bagaikan sinar matahari yang Masya Allah menyinari semuanya. Bahkan diceritakan Bu Aisyah pernah jahit baju, jarumnya jatuh malam-malam. Jarumnya jatuh. Aisyah nggak bisa dapetin, kan nyari jarum susah. Ya. Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, jarumnya ketemu, kelihatan, bersinar. Jadi Rasulullah menyinari. Itu sallallahu alaihi wasallam. Thauban rindu, kangen sama Nabi Muhammad. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari ketiga sakit, sekarat, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saking kangen sama Nabi Muhammad, saking rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah? Rasul ngelihat 3 hari Thauban nggak sholat di masjid. Nah, jadi sebenarnya ini cara ngabsen kaum muslimin paling mujarab itu sholat berjamaah. Jadi kalau nggak sholat berjamaah, gimana kita bisa tahu keadaan muslimin ini sakit, ini butuh duit, ini kesusahan. Jadi Rasulullah tuh cara ngabsen sahabatnya di sholat berjamaah. Rasul lihat di hadapan para jamaah tidak ada yang sholat, tidak ada Thauban di barisan orang-orang sholat. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW nanya, aina Thauban, di mana Thauban? Oh Rasul, Thauban lagi sakit di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, ayo kita tengokin. Lihat pemimpin hebat, presidennya para presiden, hakim adil, manusia yang akan ngasih kita syafaat hari kiamat. Dia rela datengin rumah pembantunya. Dia bawa kurma, dia datang ke rumah Thauban. Apa kata Rasulullah? Ditanya, ya Thauban, ma ghayyara launuk. Kenapa engkau pucat? Mukanya udah kayak tidak ada darah, mukanya pucat putih. Kata Thauban, ya Rasulullah, ma asobani waj'un wala dharrun wala alamun wala marad. Saya ini nggak sakit Rasul. Dokter, istri saya datangin dokter, kata dokter sehat, saya nggak apa-apa, organ tubuh saya normal. Pikiran saya yang sakit Rasul. Kenapa saya bisa sakit Rasul? Saya lagi mikir hari kiamat. Nanti kalau hari kiamat engkau bersama para nabi, engkau bersama para rasul, surganya VIP.
Sementara saya orang biasa. Saya hamba Allah, rakyat jelata. Nanti saya paling ngumpulnya sama orang-orang biasa. Gak ketemu engkau ya Rasul di surga. Lihat tuh, sakitnya gara-gara kangen, rindu sama Nabi Muhammad. Saya mau nanya di sini, pernah nggak meriang gara-gara kangen sama Nabi Muhammad? Pernah nggak Pak, jujur? Kita meriang kalau AC-nya kedinginan. Kita meriang kalau ada tagihan, debt collector. Meriang. Ini sahabat luar biasanya dia cinta Rasulullah. Karena rindu Nabi Muhammad, dia sakit, dia demam. Namanya Thauban bin Bujdad. Rasul kaget dengan kecintaan luar biasa sahabat ini. Rasul, itu kalau saya masuk surga, kalau saya masuk neraka, saya nggak ketemu engkau selama-lamanya ya Rasul, kekasih Allah. Subhanallah, Rasul kaget, terdiam. Ibu nggak akan menemukan sirah cinta manusia ke manusia kecuali cinta sahabat ke Rasulullah. Mereka tuh kalau ada air dingin lagi aus, ketemu Rasulullah, air dinginnya udah seolah-olah masuk di tenggorokan, cukup melihat wajah Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya bagaimana cinta sahabat ke Nabi Muhammad. Kana ahabbu ilaina min auladina wa walidina wa amwalina wa minal ma'il barat ala dhama wa minal ba'il barid ala dhama. Nabi Muhammad lebih kami cintai daripada anak kandung kami, lebih kami cintai dari orang tua kami, lebih kami cintai daripada harta kami. Nabi Muhammad lebih kami cintai dari air dingin ketika kami kehausan. Orang Makkah Madinah padang pasir panas, tapi kalau udah Nabi Muhammad ngomongin Nabi Muhammad gak ada artinya tuh air ketika haus, saking cintanya sama Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasul terdiam, turun ayat Quran surat An-Nisa ya, yang berbunyi wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, taat sama Nabi Muhammad, hidupnya udah Allah, Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad, nggak mau yang lain. Tujuan hidupnya Allah. Role model kehidupannya, cara makan, cara tidur, cara bermuamalah, cara berekonomi Rasulullah A sampai Z. Nafas kehidupannya Nabi Muhammad pengen diikutin. Nanti hari kiamat dia akan berkumpul bersama para nabi, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Mereka lah sebaik-baik teman, rafiq, teman bersahabat sama kita. Kata Rasulullah, Thauban, gara-gara kamu nih sakit nih, kangen sama saya, Allah turunkan ayat surat An-Nisa tadi. Kamu nggak usah galau lagi, nggak usah takut lagi, nggak usah depresi seperti ini lagi. Nanti kamu hari kiamat di surga bersama saya, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi syafaat Nabi Muhammad SAW akan diperoleh bagi mereka yang cinta sama Nabi Muhammad. Jadi jangan mimpi deh kalau kagak cinta sama Nabi Muhammad dapat syafaat Nabi Muhammad. Senangnya sama orang-orang kafir, hafalnya orang-orang kafir, K-pop, apalagi Bu, yang lebih dikenal apa? Taeyong, apa namanya? Ya, nontonnya layangan putus. Ya, gini. Nonton kehidupan Nabi Muhammad nggak nonton, gimana mau cinta sama Rasulullah SAW? Kangen sama Nabi Muhammad, nggak apa sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad istrinya gimana rumah tangganya, Nabi Muhammad gimana muamalah ekonomi, waktu dagang jadi pedagang bagaimana. Ya, kita harus cinta sama Nabi Muhammad agar kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi syafaat Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling ingin kita bahas adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini bakal kita butuhkan ketika kita ada di Yaumul Mahsyar, hari di mana kita akan dikumpulkan dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Nabi kita Muhammad dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semua kita ngumpul. Tuh Zionis Yahudi Israel yang membantai kaum muslimin Gaza, dia akan ngumpul sama kita. Kita akan ketemu tuh Benyamin setan Nyahu tuh. Kita ketemu nanti
Demi Allah saya nggak ketemu dia sekarang secara fisik. Nanti hari kiamat kita ketemu sama semuanya. Mau dia kafir, mukmin, muslim, fasik, yang sholat, nggak sholat, semua dikumpulin. Kata Rasulullah, fi sa'idin wahid, di tanah, satu tanah. Para ulama di sini berbeda pendapat di mana letaknya. Ada yang mengatakan di bumi Syam. Syam itu sekarang jadi 4 negara. Ya, Libanon, Palestina, Suriah, Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Nah, itu disebutnya mahsyar. Nanti kita dikumpulin di sana. Semua manusia. 6 miliar, 7 miliar kaliin deh dari manusia pertama. Nanti hari kiamat ketika yaumul mahsyar, matahari sejengkal, tudana syams, didekatkan sama Allah. Para ulama menafsirkan hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, kami qadaril mil, ya, akan didekatkan matahari dengan kepala kita seperti tempat celak mata. Ibu pernah ke Saudi umroh, pernah beli celak mata nggak yang besi itu? Pernah nggak? Pak, pernah nggak, Pak? Nggak pernah. Kalau ada gambarnya enak, nanti saya kirim gambar. Jadi botolnya kurang lebih 5 cm. Jadi mil yang disebut dengan hadis Bukhari ini adalah tempat orang menaruh celak segini nih, kurang lebih. Matahari didekatkan sama kita. Dan ibu nggak usah bayangin matahari akhirat sama matahari bumi. Kalau matahari bumi 1 juta kilometer sekarang nih, itu udah bikin kita panas. Surabaya kemarin katanya 50 derajat. Ya, Makkah kalau bulan haji Zulhijjah bisa 60 derajat, panasnya beda. Semua orang kena panas kalau matahari bumi. Mau dia sholat, nggak sholat, mau dia sedekah, orang pelit, semuanya kena matahari panas kalau matahari bumi. Tapi kalau matahari akhirat jangan dibayangkan kayak matahari bumi. Orang nanti akan berkeringat sesuai kadar dosa-dosanya. Kalau ada dosa kita dikit, nanti yang memanaskan badan kita akan membuat kita berkeringat seperti setinggi mata kaki. Kalau dosanya banyakan lagi seperti sebetis. Kalau dosanya banyakan lagi sepaha. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah ada orang yang tenggelam gara-gara dosanya dia. Jadi panasnya kita nanti hari kiamat ketika matahari didekatkan kita tergantung kadar dosa-dosa kita masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, amin. Karena dahsyatnya mahsyar begitu ada kita lihat di depan mata kita, wah udah mati tenggelam karena dosa, keringat dosanya dia. Kita semua pada lari. Yang percaya alhamdulillah, yang nggak percaya ya silahkan. Kalau saya, karena ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kitab sahih setelah Al-Quran, saya percaya kita akan datang ke Nabi Adam ketika dahsyatnya yaumul mahsyar. Apa Nabi Adam? Isfa'lan, beri kami syafaat. Kata Nabi Adam alaihissalam, laqad aznabtu dzamban laqad ghadiba rabbi yawman lam yaghdab ahadun qabli wa ba'di. Allah pernah marah sama saya. Yang marahnya Allah nggak pernah dilakukan Allah sebelum dan setelah saya. Maksudnya apa? Nabi Adam waktu di surga memakan buah yang dilarang Allah. Seluruh fasilitas surga dikasih. Cuma satu pohon aja jangan deketin. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa tinggal di surga. Makan apa aja. Mau buah apel, anggur, buah durian, buah rambutan, buah matoa, makan. Tapi yang ini jangan di satu pohon. Bayang nggak? Manusia biasanya kalau dilarang suka penasaran. Betul apa betul Pak? Nabi Adam penasaran makan yang diharamkan Allah. Ketika hari mahsyar, Nabi Adam takut, malu minta syafaat buat kita. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, diriku dulu ya. Saya nggak bisa nyelamatin kalian, diriku dulu. Kita akan datang ke siapa lagi? Kita akan datang ke Nabi Musa alaihissalam. Lari kita. Ibu nggak kenal Nabi Musa di sekarang nih. Ibu baca Quran, ya Musa, ya Musa, ya Adam, ya nanti mahsyar ketemu. Nabi Adam tingginya 30 meter, 60 kaki, 60 ziro, situna ziro,
Kalau dikalkulasikan meteran sekarang 30 meter. Nabi Adam tinggi banget. Nabi Musa badannya keker. Badannya kotak-kotak. Kotaknya ada 12. Kotak martabak bangka. Kenapa Nabi Musa saya bilang kuat, keker? Apa kesalahan Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa juga nggak ngasih kita syafaat? Ya Musa isfa' lana, kasih kami syafaat. Kata Nabi Musa jawabannya sama kayak Nabi Adam. Gak bisa saya kasih kalian syafaat. Kenapa? Laqad ghadiba rabbi yawman lam yaghdab ahad. Allah pernah marah sama saya. Apa marahnya Allah? Nabi Musa ini dari Bani Israel. Dia keturunan Israel. Nabi Yakub alaihissalam. Ketika sengketa antara Bani Israel dan orang Mesir, jadi Nabi Musa ini orang Palestina. Karena dulu Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan Allah dakwah di Mesir. Kezaliman Fir'aun dilawan. Ya, Allah utus Nabi Musa alaihissalam untuk dakwah di Mesir. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ketika sengketa antara orang Mesir sama Bani Israel, Nabi Musa memihak Bani Israel. Suku Mesir ini, padahal dia benar. Tapi Nabi Musa lebih cenderung belain sukunya dia, bangsanya dia Bani Israel. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Disebutkan dalam Al-Quran, fawakaza Musa wa qadha alaih. Didorong orang Mesir ini, baru didorong, nggak sengaja, dorong, meninggal, mati orang Mesir ini. Nabi Musa pernah membunuh orang, ya tapi izin demi Allah, Nabi Musa sudah diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Nabi Musa? Ibu, Rabbi tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mudah diampuni dosanya. Bila syak demi Allah, para nabi maksum, para rasul maksum. Namun kisah ketika di dalam hidup di dunia ini ke bawah ketika yaumul mahsyar. Apa kata Nabi Musa? Kita nggak bisa selamatin kamu nih. Saya nggak bisa nyelamatin kalian dari goncangan dahsyatnya mahsyar. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kita akan datang ke Nabi Nuh, Pak. Kita akan datang ke Nabi Isa. Ketemu semuanya para nabi. Semuanya satu kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kalau bahasa Jakartanya tuh Pak, EGP. Apa tuh EGP? Hah? Benar. Secara bahasa emang gua pikirin. Saya nggak mikirin kalian, nasib kalian saya nggak bisa mikirin. Karena nasib saya aja gimana? Belum tentu selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada manusia yang kita sering sebut namanya Muhammad. Ada di Quran Muhammad. Kita selalu salawat buat dia. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Kita datang ke dia. Tidak tinggi, tidak pendek. Tidak gemuk, tidak kurus. Kita lihat wajahnya penuh ketampanan. Kita datang sama dia. Ya Rasulullah, nggak kuat ini mahsyar. Kita semua kepanasan gara-gara dosa kita. Semua kepanasan gara-gara maksiat. Beri kami syafaat. Manusia ini Bapak Ibu tidak seperti nabi-nabi lain yang mengatakan nafsi-nafsi. Dia langsung rukuk, dia langsung sujud. Rukunya nggak sebentar, rukunya lama, berjam-jam. Dia sujud buat kita semua. Dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri, nggak pikirin Fatimah, dia nggak mikirin anak kandung, dia nggak mikirin hartanya, dia nggak mikirin jabatan, dia nggak mikirin apapun dari dunia. Yang dipikirin nasib kita semua. Dia ruku, sujud yang begitu lama, sampai pegel, sampai capek. Allah Azza wa Jalla di situ menarik perhatian Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, isfa' tusyaffa'." Angkat kepala engkau Muhammad, angkat. Jangan berlama-lama ruku, sujud. Isfa' tusyaffa'. Minta apa aja akan kukabulkan seluruh permintaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, syafaati li ummati. Saya cuma minta satu ya Allah. Kalau ada umat saya nih yang akhir zaman nih, kayak kita gini, wajah-wajah kita, selamatin mereka duluan. Subhanallah. Dan ini hanya berlaku buat umat Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya kenapa nggak bisa ngasih syafaat? Cuma Nabi Muhammad yang bisa ngasih syafaat. Karena kata Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi dikasih doa mustajab sama Allah di dunia. Seluruh nabi pakai di dunia.
Saya punya dakwah mustajab, saya simpen. Ikhtaba'tu li ummati yaumal qiyamah. Saya simpen itu doa, saya nggak pakai. Saya nggak minta mustajab doa saya di dunia. Saya minta agar doa ini diganti Allah syafaat nolongin umat saya nanti pada hari kiamat. Contoh, Nabi Nuh udah nggak kuat sama kebandelan umatnya. Akhirnya Nabi Nuh doa, ya Allah binasakan nih umat kaumku, dibinasakan banjir. Kemudian Nabi Soleh, ya, kaum Tsamud, Nabi Hud, Ad, semuanya dibinasakan sama Allah Azza wa Jalla. Nggak kuat sama kebandelan umatnya. Dakwah tutup kuping. Ibu bayangin lagi ceramah begini tutup kuping. Ya udah hancurin deh ya Allah, udah diceramain pagi siang sore nggak mau. Tapi Nabi Muhammad menghadapi kebandelan umatnya, kenakalan umatnya, kedurhakaan umatnya, dia sabar. Dia nggak mau cepat-cepat minta doa mustajab sebagai bentuk syafaat buat kita semua. Apa dalilnya? Bapak Ibu bisa buka Quran surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ketika Nabi SAW dikirimkan Allah surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad lagi sholat tahajud. Nabi mewajibkan dirinya sholat tahajud. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah doa nangis, diturunkan malaikat Jibril. Diturunkan malaikat Jibril untuk bertanya kenapa Nabi Muhammad nangis gak berhenti-berhenti. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Jibril, saya takut ada umat saya satu aja masuk neraka. Saya nggak mau mereka masuk neraka satu aja. Kata Jibril, disampaikan ke Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah Azza wa Jalla, Allah Maha tahu, tapi ini tamparan buat kita. Kalau kita emang sampai nggak mau menjadikan Rasulullah puncak kecintaan kita. Wahai Allah Azza wa Jalla, Muhammad kekasih hatimu, kekasihmu nangis gara-gara takut umatnya ada satu yang masuk neraka. Wahai Jibril, katakan sama Muhammad kekasihku, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa aja yang dia minta, yang bikin dia ridho, saya akan kasih. Apa aja yang bikin dia senang, subhanallah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari, syafaatul uzma. Yang Allah kasih bukan sembarangan nabi yang ngasih syafaat, harus dengan izin Allah. Jadi ada nggak orang yang dikasih mintain syafaat Nabi Muhammad tapi Allah nggak izinin? Ada. Nah ini bakal kita bahas. Syafaat ini yang akan dikasih yang pertama kepada ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Ya, kita suka lihat nih sekarang banyak orang-orang berbuat syirik, pergi ke dukun, percaya benda-benda, jimat, khurafat, tulisan-tulisan rojah. Alhamdulillah min dzalik, ya, syirik akbar. Apa dalilnya bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat ahli syirik? Nah, Bapak Ibu bisa buka Quran surat At-Taubah ayat 113. Orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak bertauhid kepada Allah, ini termasuk orang yang terhalang dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya. Ketika Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wafat, ketika itu di kanannya ada Rasulullah, sebelah kirinya ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal. Rasulullah bilang, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah saya jadikan hujjah, kamu umat saya nanti masuk surga. Abu Thalib menengok ke kiri, ke Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Terakhir kata-kata yang keluar dari mulut Abu Thalib, ala millati abina, saya pengen di atas ajaran nenek moyang saya. Nenek moyangnya Abu Thalib, ya, orang yang menyembah berhala, Lata, Manna, Uzzah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syafaat Nabi Muhammad nanti hari kiamat. Syirik. Jadi hati-hati nih, dosa syirik menghalangi kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau di sini mah ahli tauhid semua, amin. Hati-hati nih datang ke dukun. Siapa yang datang ke dukun, sholatnya nggak diterima 40 malam.
Ya, ada satu saat saya ngobrol sama tetangga saya punya warteg, rame, sehari omsetnya puluhan juta. Apa? Ada kesaksian dari orang yang dekat sama pemilik warteg ini, Ustadz, itu centongnya diludahin sama dukun. Dalam hati saya, pantesan pas saya makan asin-asinnya. Yang kedua nih, jadi syirik ini jangan bilang omong kosong, terjadi di masyarakat kita yang awam akan agama. Ya, datang ke kiai dikasih tulisan-tulisan, bisa nyembuhin penyakit, tempelin di sini di sini. Allah, man allaqa syai'an faqad asyrak. Siapa yang nempelin terhadap sesuatu, Allah nggak mau ikut campur. Makanya kita minta kesembuhan hanya kepada Allah, minta kesehatan hanya Allah, minta apapun kepada Allah. Kita nggak butuh perantara dalam doa. Ya, dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kalian kepadaku, aku pasti kabulkan doa kalian. Gak butuh doa perantara sampai pergi ke kuburan. Ya, minta sama kuburan untuk doa kita dikabulkan Allah. Ini syirik. Ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi kalau udah syirik gimana? Udah terlanjur nih. Pernah pergi ke yang baru meninggal siapa? Yang meninggal yang tobat. Siapa yang rambutnya panjang? Hah? Ki Joko Bodo. Kalau udah terlanjur pernah ke Ki Joko Bodo gimana? Ya udah, surat Az-Zumar ayat 59 Allah berfirman, wah ini yang ditunggu-tunggu 1 jam lalu nih, baru datang sekarang. Insyaallah. Ini kayaknya udah ausnya udah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya Ustaz? Saya udah pernah pergi ke dukun, saya semedi, saya dikasih amalan, saya dikasih benda, saya dikasih rambut, saya dikasih ini itu ABC. Gimana caranya? Az-Zumar ayat 59. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Taubat nasuha. Istighfar, belum mati alhamdulillah dikasih kesempatan, nyawa masih di, roh masih di jasad. Astagfirullah, ya Allah, ampuni ya Allah. Saya taubatan nasuha, enggak mau datang lagi. Allah pasti ampuni. Allah mengampuni semua dosa hatta syirik. Jadi ayat ini dulu Allah kasih kita ancaman enggak diampunin, tapi di ayat lain Allah ampunin semua dosa termasuk syirik. Syaratnya taubatan nasuha, tidak mengulangi dosa syirik kita. Ya. Kayak beliau Ki Joko Bodo meninggal dalam keadaan taubat, subhanallah. Meninggal dalam keadaan ngikutin Quran Sunnah beliau, subhanallah. Ya, husnul khatim. Hatta dia paranormal aja kalau taubat Allah terima taubatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama tauhid. Yang pasti dapat syafaat Nabi Muhammad ahli tauhid. Orang yang tidak bertauhid tidak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Sebagaimana dalil Quran surat At-Taubah ayat 113. Bagaimana bunyinya? Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bapak Ibu kalau dengar di Quran makana, itu para ulama mengatakan litahrim, haram. Haram hukumnya Nabi Muhammad orang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik walaupun dia kerabat karib kita. Bapak kita meninggalnya Nasrani, kita nggak bisa bilang syafaatin, beri tolong, nggak bisa. Ya, ibu kita meninggal dalam keadaan Nasrani. Ya, ayat ini tegas melarang. Walaupun kerabat, setelah jelas kalau dia ini penghuni neraka jahanam, neraka jahim. Ya, kemudian ada lagi nih. Orang-orang yang masuk neraka sakor, siapa tuh? Orang-orang yang dulu hidup di dunianya nggak sholat, ya tidak ngasih makan orang miskin, selalu bercandain agama dijadiin bahan lelucon. Nah, ini juga nggak dapat syafaat Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Quran surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 48. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang-orang yang masuk neraka sakor di dunia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngasih makan orang miskin dan selalu bermain agama jadi bahan bercanda. Nauzubillah min dzalik. Dia juga bisa terhalang dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu saat
Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti hari kiamat? Nabi menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsah." Orang yang paling bahagia dapat syafaat saya, kata Nabi Muhammad, hari kiamat orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, terbebas dari kesyirikan, ikhlas, la ilaha illallah, hanya Allah, hidup mati ibadah semua diserahkan ke Allah. Nah, ini dalil bahwa kita dapat syafaat kalau tauhid kita murni. Kita selalu berusaha mensucikan tauhid kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah, jangan dicampuri dengan syirik, takhayyul, khurafat. Ya jatuh cicak kepala, katanya dibilang apa? Gua kena sial deh. Syirik. Kalau mayit dilewatin sama kucing hitam, mayatnya hidup lagi. Ya udah pelihara aja kucing hitam banyak. Mak kita nggak mati-mati deh bapak. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad siapa dia? Orang yang di dunia banyak baca Quran. Ngaji deh kita deh, banyakin baca Quran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Banyaklah baca Quran di dunia karena Quran jadi syafaat, nolong kita. Quran akan bicara sama Allah. Quran yang kita baca tuh akan jadi makhluk hari kiamat. Ya Rabbi syafi'ni fih. Ya Allah, jadikan saya syafaat buat dia. Jangan sentuh dengan api neraka dia. Itu Quran. Wabil khusus kalau nggak bisa 114 surat, ada hadis khusus nih. Kabar gembira nih, kalau nggak sempet nih baca 114 surat, minimal jangan sampai semasa hidup kagak baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Al-Baqarah sama Ali Imran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'u az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surati Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghammatan." Bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran karena dia pelindung. Nanti ketika hari kiamat mahsyar tadi Bu, akan jadi awan, semacam awan yang melindungi kita dari teriknya matahari akhirat, ya, matahari kiamat. Insyaallah. Kemudian amalan yang ketiga adalah siang, puasa. Ini amalan yang bisa memberikan kita syafaat. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'ani yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Quran itu memberi syafaat buat hamba nanti hari kiamat. Puasa Senin Kamis, ya, puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, puasa Daud kalau bisa. Ahabbus siyam ilallah shaumi Daud, kata Nabi. Puasa yang paling dicintai Allah puasa Daud. Ya, puasa Ramadan itu udah pasti kewajibannya. Puasa sunnah Syawal 6 hari setelah bulan Ramadan, ya, puasa ini amalan yang bisa ngasih syafaat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat adalah doa setelah azan. Makanya kalau azan jangan ngobrol. Azan dengerin, Bapak Ibu ngucapin sebagaimana muadzin ketika hayya 'alas shalah membaca la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwata illa billah, seterusnya ngikutin muadzin, kemudian kita doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ini tambahan aja kalau yang wa'adta. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang baca tadi itu, fa innaha manzilatan fil jannah, dia akan diangkat kedudukannya di surga, ya. Dan nanti kedudukan dia di surga yang baca doa azan tadi tidak ada yang memilikinya kecuali dia, khusus istimewa. Dan nanti kata Rasulullah, halat lahu syafa'ah, dia pasti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima yang pasti dapat syafaat Nabi Muhammad, suknal Madinah, penduduk Madinah. Makanya nih yang punya duit banyak, punya cita-cita deh matinya di Madinah. Amin. Wah, ini orang yang tinggal di Madinah, Bapak Ibu, penduduk Madinah, dia dapat kekhususan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "La yasbiru ahadun ala liawaiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah idza kana musliman." Tidaklah bersabar orang yang dapat ujian di kota Madinah. Di Madinah kita umroh ada ujian, cobaan, kita sabar. Kata Rasulullah SAW, nanti ketika dia mati di Madinah,
saya akan jadi syafaat, syahid, saksi kalau dia ini umat saya duluan. Jadi yang duluan penduduk Madinah dulu, karena Rasulullah wafat kuburannya di Madinah. Insya Allah kepengen deh ya kita punya, mati kan udah pasti ini, kita nggak tahu matinya di mana. Orang lahirnya di Aceh, meninggalnya di Jakarta. Ya kita berharap, kalau saya pribadi ya, saya sih nggak mengajak, saya nggak menghancurkan, saya punya doa, ya Allah matikan saya di Madinah. Karena hadis ini benar-benar memotivasi saya, karena orang yang meninggal di Madinah Rasulullah menjamin dapat syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, kalau kita mau dapat syafaat Rasulullah, cepat ekspres jalan tol. Ketika kita mati, jenazah kita yang nyolatin minimal 100 orang. Makanya jadi orang lagi hidup di dunia baik-baik, bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Kita butuh disolatin sama kaum muslimin. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kisah ya. Kisah nyata di Bangil Pak, DKM. Ada seorang, saya lupa namanya ya Pak. Pasuruan. Dia punya amalan apa? Amalannya dia membangunkan rumah buat janda miskin. Jadi kalau ada janda suaminya meninggal, dibangunkan rumah. Rumahnya bagus, kurang lebih 40 meter. Dibangunin kurang lebih 40 rumah. Ini amalan luar biasa. As-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah. Orang yang peduli sama janda. Ini janda muda apa janda tua, Pak? Hah? Janda tua. Yang peduli, dia kasih sembako, kasih makanan, maka seperti mujahid fisabilillah. Orang ini, subhanallah, ini kita nggak ngomongin zaman Rasul, zaman now. Ketika orang ini wafat, Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita amal kebaikan kita sama orang lain Allah nggak akan pernah kurangi. Itu pasti akan kita rasakan ketika kita mati nanti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini disolatkan jenazahnya satu kabupaten Pasuruan. Diceritakan yang nyolatin jenazahnya lebih dari 100 juta. 1 juta, lebih dari 1 juta jemaah. Itu jenazahnya kerandanya dari ujung sampai ujung berapa kilometer. Bayangkan. Padahal minimal 100 aja yang nyolatin jenazah kita udah dapat syafaat. Nabi kita SAW. Apa dalilnya? Ya, dalilnya ma min mayyit yusalli alaihi ummatan minal musallina yablughuna mi'ah ka kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Siapapun di antara kita yang mati, jenazahnya disolatin 100 muslimin, maka lewat 100 muslimin ini Allah kasih dia syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak baik-baik kalau punya utang balikin ya enggak. Ya ini biar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Orang sakit hati kita bisa beli iPhone. Nah, saya baca berita bisa beli iPhone 15. Ya, tapi masih punya utang. Jangan. Ya, mudah-mudahan lewat kajian kita hari ini kita berbuat baik sama orang. Saudara kita yang sakit tengokin, saudara kita yang punya utang sama kita nih, kalau dia nggak mampu kita lunasin utangnya dia. Berbuat baik sebanyak-banyaknya orang dalam hidup kita. Ya, saudara kita anaknya mau pesantren nggak punya duit, kita biayain karena kita punya lebih rezeki, atau bikin pesantren gratis, orang nggak apa-apa nuntut ilmu gratis di pesantren kita. Ya, nanti jenazah kita yang nyolatin pasti banyak. Dan ingat, cari teman yang soleh kalau begitu di dunia. Jangan cari teman-teman tukang maksiat. Karena apa? Kalau kita mati dia nggak bisa nyolatin jenazah kita. Boro-boro dia nyolatin, apal doa jenazah aja dia nggak tahu. Tapi kalau yang ngaji begini nih, insya Allah semuanya apal doa salat jenazah kan Pak? Apal Pak? Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang ketiga doain jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu kalau jenazah laki-laki, kalau jenazah perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Takbir keempat para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan diam aja, enggak usah doa. Diam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi 3 aja yang ada ucapan. Nah, tapi wah Ustadz kalau 100 kayaknya berat nih, apalagi hari kerja. Nah, ada hadis lagi, nggak usah takut. 40. Ya, siapapun di dalam hadis ma min rajulin muslim yamutu
fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'at Allah fihi. Siapapun laki-laki perempuan meninggal disolatin jenazahnya 40 orang, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi dia syafaat. Nah, inilah amalan-amalan. Yang ketujuh adalah banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Yang ke-8 sabar kalau kita kehilangan anak masih kecil. Ini juga ngasih kita syafaat. Kayak saudara-saudara kita di Gaza, dia udah dapat syahid, anaknya meninggal lagi. Karena yang diserang sama Yahudi Zionis Israel ditargetkan sama mereka anak kecil. Takut nanti ketika dewasa ikut menjadi perlawanan kepada negara penjajah ini. Mereka diserang anak kecil, anaknya meninggal, itu dijamin orang tuanya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada hadis lain yang mengatakan Allah berkata kepada malaikat, ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hadd. Dibangunkan rumah untuk orang yang kehilangan anak kecil, anak yang belum balik masih bayi, meninggal diambil Allah. Dia sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah perintahkan malaikat membangunkan rumah di surga. Kemudian yang terakhir, musahabatu ahli iman. Kita bersahabat dengan orang-orang beriman. Ya, orang beriman ini nanti kalau hari kiamat di surga nggak ketemu sama kita, dia bisa ngasih kita syafaat. Diizinkan oleh Allah ngasih syafaat buat kita semua. Makanya berteman sama para ustadz, para ajengan, para habib, para kiai yang baik. Soalnya kita lihat akhlaknya bagus, sholat 5 waktunya dijaga di masjid. Berteman sama mereka. Apa dalilnya? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Nanti abis ini saya mau nanyain, kan dapat hadiah nih. Surat apa, ayat berapa yang saya bacain? Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menginformasikan orang kafir nggak punya teman orang beriman, orang fasik nggak punya teman ahli taat. Akhirnya dia bilang sama Allah, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, ini kenapa penghuni neraka dikeluarin dimasukin surga, saya kok nggak ada yang ngasih syafaat? Mereka bertanya kepada para malaikat, malaikat apakah dikasih syafaat para rasul? Bukan. Apakah dikasih syafaat para nabi? Bukan. Apakah dikasih syafaat malaikat? Bukan. Apa kata malaikat yang mengeluarkan orang ini dari neraka ke surga? Syafa'ahu sadiquhu alladzi kana fid dunya. Dia dikasih syafaat sama teman ngajinya dia dulu di dunia, teman baik dia, minta sama Allah agar masuk surga. Dan ini dalil ahli iman satu sama lain bisa ngasih syafaat. Banyakin teman di handphone kita nih yang suka WA kita kajian, langsung kasih emotion khusus di kontak kita, love. Inilah ahlul iman. Tapi kalau ada teman cuma ngajakin shopping, ya dikasih love tapi patah hati gimana? Wah, ini jangan sering-sering deh WA-an sama saya gitu. Tapi kalau ada teman yang ngajak kajian, deketin dia. Tolong ajak saya nanti. Kalau kamu duluan masuk surga, kamu panggil nama saya di hadapan Allah biar saya dikeluarkan dari neraka. Begitu. Karena ahlul iman, Quran dalil Asy-Syu'ara 8889 bisa mengeluarkan dari neraka. Ini mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semuanya shalawat 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina 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 Muhammad. Man shalla alayya ashran wajabat alayhi syafaati. Siapa yang shalawat 10 kali minimal, Allah kasih syafaat Nabi Muhammad nanti hari kiamat. Shalawat jangan pernah putus sebanyak-banyaknya. Kalau 10 kali aja udah dapat syafaat, gimana kalau 1000 kali? Gimana kalau 100.000 kali? Sampai kita mati, kita kata-kata yang keluar dari mulut kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Yang nanya saya apa jamaah nih? Oh, boleh, kita kesempatan 5 menit lagi nih. Saya dikasih kabar 13.15. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Udah pada paham, udah pada pinter, masya Allah udah. Masya Allah. Hah? Oh, masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Udah pada paham. Sebutkan dalil
Berapa, apa saja amalan yang bisa mendatangkan syafaat Nabi Muhammad? Siapa yang bisa jawab? Minimal 2 deh. 2 amalan yang bisa memberi syafaat. Tauhid, tauhid yang pertama, yang kedua baca Quran, masya Allah. Betul. Ya, Ustaz Sugeng dikasih dulu nih bunda. Ayah anda. Nanti setelah kajian. Oh, setelah kajian bapak dapat. Ibu, apalagi bu? 2 amalan. Tadi tauhid, Quran. Ibu apa jawabannya? Puasa, terus? Wah, masya Allah. Apa lagi? Ada 2 lagi. Sabar. Ya. Wah, hafal hebat, cerdas. Kayak Imam Bukhari pak, padahal nggak nyatet. Imam Bukhari bu, dengar langsung hafal. Hebat nih, masya Allah, punya karomah. Masya Allah. Gitu, dengar langsung hafal. Masya Allah. Siapa lagi yang mau jawab? Ini Ustaz. Ya. Di sini teman-teman ada yang mau cepat kajian, yang kajian kalau kita kasih Iya. baca dari Ustaz. Siapa yang mau cepat kajian akan mengamalkan hadis dari Nabi ya Ustaz. Iya. Tinggallah ilmu dengan tulisan. Iya. Qayyidul ilma bil kitab. Ada yang mau cepat kajian hari ini? Catat di handphone. Catat di handphone. Oh, nyatet. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir, dalil kalau teman soleh bisa memberikan syafaat, dalil Quran. Surat apa, ayat berapa? Saya udah ulang 3 kali itu surat ayat. Surat apa? Ya Pak. Nah, bunyinya terus berarti 99.100. Saya salah. 99.100. Coba dibuka 99.100. Coba Pak. Masya Allah. Ya. Wala Masya Allah, bacaannya bagus. Udah nikah belum? Anak berapa? Saya doain anaknya jadi hafiz Quran. Oke, terima kasih, jazakallah khair Ustaz. Kita sudahi, kita doakan Pak saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Sekalian tutup dengan doa. Iya, kita tutup doa untuk saudara kita di Gaza. Saya nggak mau doa ini buat diri saya. Saya nggak mau doa ini buat anak saya, istri saya. Saya mau doa ini saya berikan khusus buat saudara-saudara saya di Gaza yang sedang mengalami kezaliman, kebrutalan, kebiadaban. Ya, mereka di blokade, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada listrik. Mereka dalam kesusahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin al-mazlumin fi Gaza. Allahumma ij'al mautahum min asy-syuhada. Allahumma ij'al mautahum min asy-syuhada. Allahumma shfi jurhahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi jurhahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma ij'al al-yahud wan nasara alladhi asaw fi bilad Syam. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din alladhina asaw fil ardi fasada. Allahumma zalzil al-arda tahta aqdamihim. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر اللهم حرر فلسطين. اللهم حرر مسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم احفظهم. اللهم ربنا يحميهم. ربي يحميهم. ربي يحميهم. ربي يحميهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang keliru. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.